The student, silakan the student. Shalom Pak. Shalom the student. Dombanya hadir kok Pak. Iya. Gini Pak, saya baru-baru ngobrol sama orang kan, dari beberapa frase yang keluar gitu, dia ada sebut catatan-catatan Yosefus Pak. Apakah itu Pak? Yosefus itu sejarawan Yahudi. Yosefus itu adalah sejarawan Yahudi. Kalau bilang catatan Yosefus itu dari namanya ini ya, dari the Jewish Antiquity ya, Antiquity namanya saya lupa judulnya, The Jewish Antiquity. Saya punya bukunya kok. Antiquity ya, namanya judulnya. Ini ya. Antiquities of the Jews ini ya. Ada PDF-nya juga ya. Kelihatan nggak tuh di layar tuh? Ini, bukunya ini ya. Ada. Kalau nggak salah bahasa Indonesia ada kali ya. Ini udah banyak cerita-cerita bagus ya di sini ya, yang non Alkitab, tetapi itu sejarah ya, sejarah nyata. Kejadian beneran. Terus kenapa gitu dibilang kayak ya, catatan Yosefus ini kayak semacam penunjang lah yang vitamin lah untuk di Alkitab gitu ya? Maksudnya dia itu catatan sejarahnya dari tahun berapa sih Pak? Yosefus itu salah satu saksi ketika Bait Suci diruntuhkan. Yang pertama atau yang kedua Pak? Yang Bait Suci yang kedua. Jadi hidupnya kira-kira di zamannya Yohanes di Patmos itu. Antara zamannya para rasul sampai Patmos itu ya. Oh, berarti dia juga ada kena dong di zamannya Yesus gitu ya? Di angkatan itu ya? Iya, dia kan ada catatannya tentang Yesus kan. Hmm. Oh, itu ada di Google gitu ya Pak? Kalau yang cari catatan Yosef, apa sih tadi Flavius Katanya ada, Yosef? ada. Suara saya kedengeran ya, bagus ya. Mantap Pak. Oke. Ada di Google ya. Oke, ini ada nih. Edison, Simar Mata, silakan. Pak Edison. Terima kasih Pak. Iya. Makasih Pak Pastor. Shalom Ya, Pak semuanya. Dokter. Shalom, Pak Dokter. Pertama komen tentang dokter tadi itu, jadi dia nggak mati ya. Kalau di Indonesia udah mati dihakimi massa itu. Tembak, nggak dihakim masuk, tembak tempat. Karena saya yakin gini Pak, kalau dia niat mau ini, dia pasti akan melawan Pak. Kalau dia mau jihad, dia akan melawan Pak. Dia tidak niat mau jihad, dia memang cuma mau memfitnah Islamofobia Pak. Jadi dia nggak ditembak-tempat Pak? Enggak, kalau biasanya di Jerman itu, teroris itu tembak tempat, karena kan melawan pasti kan. Karena nggak ngelawan nggak mati. Iya, dan lucunya itu ada bom tapi tidak diledakkan. Oh, Jadi kalau saya udah langsung kesimpulan, nah ini orang memang nggak niat mau meledakkan bomnya kok. Dia memang niatnya mau ditangkap supaya dia bisa berkicau, dia Islamofobia, dia dukung Zionis. Karena Islam itu sudah buruk sekali Pak citranya di seluruh Eropa kan. Dan ini mau menjadikan, oh dia itu penakut teroris, bukan orang Islam saja yang anti-Islam melakukan teroris. Tapi kan logikanya kan nggak masuk. Logikanya sama sekali nggak masuk Pak. Oke. Ya kan? Dan dia nggak melawan. Kalau dia niat mau jihad kan pasti dia udah lawan kan? Iya, setuju. Dia pasti lebih suka mati.
Ya, Mudah-mudahan Jerman pintar ya lah. Mudah-mudahan Jerman pintar. Pertanyaan kedua, pertanyaan saya soal Natal ini 25 Desember taruhlah tanggalnya nggak tepat, tapi menurut ada sejarawan itu Yahudi bisa aja bulan Desember lah Yesus lahir walau memang nggak selalu ada salju katanya di Timur Tengah. Jadi sebenarnya bagaimana kita menyikapi hari lahirnya Yesus ini, karena ya pasti ada suatu saat dia lahir gitu kan. Gimana Pastor? Jadi Yesus lahirnya itu tanggal 15 di Siri Hari Raya Sukkot. Buktinya apa? Semua penginapan penuh. Ya. Ya. Jadi udah pernah kita bahas dari dulu bahwa Yesus itu ya lahirnya tanggal 15 di Siri, karena ngitungnya itu dari mulai para rombongan Abia itu bertugas, rombongan Zakaria, bulan ke-5 dan bulan ke-6. Nah, salah ngitungnya Gilbert dan si Bambang Nursena adalah bulan ke-6-nya itu adalah ngitung dari awal lagi. Padahal itu ayat itu nyambung. Nah, kita terangkan sekali lagi ya, berkali-kali ya. Karena bahkan banyak orang-orang yang nggak belajar pun ikut-ikutan ya. Nah, saya tunjukkan di dalam ininya Imamat ya, kalau nggak salah ya bukunya ya, Imamat. Atau Levitikus ya, saya lupa ya. Oh, ada di Imamat. Ya, jadi kira-kira bulan apa jatuhnya, Pak? Bulannya September Oktober, Pak. Oke. Ya. Ini sebenarnya saya hitungkan ini ya, lihat nih. Di layar itu ya. Itu pertama kan kalau kita lihat ceritanya Lukas 1 itu kan Zakaria, ada malaikat datang, Zakaria sedang bertugas di ruangan Maha Suci. Berarti itu adalah rombongannya Abia. Ya, rombongannya Abia itu ada di ayatnya itu ini ya. Ya, Lukas 1 itu Zakaria bertugas, rombongannya Abia itu ada di 1 Korintus 24 ayat 10. Ya, yang ketujuh adalah Kos, yang ke-8 adalah Abia, rombongan Abia itu. Ya kan? Rombongan Abia itu adalah dapat roster ke-8. Nah, terus kalau kita lihat rosternya ya, lihat ya. Ya. Selalu ya, penghitungan itu bulan ini akan menjadi segala bulan bagimu. Bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi roster itu dimulai dari bulan Nisan. Nah, kesalahannya di dalam Talmud ada rombongannya apa namanya? Rombongannya Yoyarib itu ya, itu ada di saat Yerusalem itu runtuh ya. Lalu bilang itu Yoyarib tuh yang bertugas. Enggak, itu karena setiap kali ada peristiwa besar, maka ditulis di dalam Talmud, Yoyarib itu 2 kali Yerusalem runtuh itu, ya, maka yang sedang bertugas, maka yang bertugas memulai pertama kali lagi, itu diriset, ya Yoyarib. Ya, dimulai seluruh itu Yoyarib itu. Begitu. Ya, karena memang kacau sekali. Jadi udah Yoyarib yang tugas. Gitu loh. Nah, jadi makanya ditulis di Talmud. Kalau enggak tetap berjalan seperti biasa. Itu kata dosen saya begitu ya. Jadi bulan pertamanya tetap ini dimulai dari bulan Nisan. Nah, kalau gitu dari bulan Nisan, lihat ya. 1, 2, rombongan pertama bulan Nisan, rombongan Yoyarib, kedua bulan itu Yedaya, bulan ketiga Sultivisi, bulan keempat Harim, ya kan? Bulan kelima adalah Seorim, bulan ke-6 Malkia, bulan ke-6 Miamin, bulan ke-7 Halkos, maka bulan ke-9 itu Abia, pas saat Kislev 24. Jadi Zakaria ketemu malaikat itu tanggal
bulan Kislev itu. Bulan Kislev atau sekitar bulan Desember. Bukan Zakaria ketemunya di bulan apa itu bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan Tamus, bukan. Tapi di bulan Kislev Zakaria ketemunya. Nah, ketemu di bulan Kislev, maka itulah bulan pertamanya Elizabeth. Ya, ini bulan pertamanya Elizabeth. Mana tadi? Hamil. Nah, bulan pertamanya Elizabeth hamil bulan Kislev ya. Nah, kita ulang ini ya. Kalau bulan Kislev ini bulan pertama Maret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tambah 10 hari. Di Siri. Nah, bulan kelimanya ya bulan kelimanya adalah bulan 1, 2, 3, 4 bulan Iyar. Ini bulan kelima, ini bulan ke-6 kehamilannya kan. Kita buka tadi ya di dalam Lukas tadi. Nanti kita ke sana ya. Lalu bagaimana? Tapi kita buka dulu ini ya. Nah, dalam Lukas 1 itu kan, lihat. Kesalahannya Gilbert dan Babang Nursena itu ya, beberapa lama, ya, ayat 24, beberapa lama Elizabeth istrinya mengandung selama 5 bulan tidak menampakkan diri. Ya. Terus gara-gara ada judulnya, ini maka kacau nih otaknya. Harusnya judulnya nggak usah dibaca, karena aslinya itu nggak ada judulnya. Jadi setelah pada bulan kelima, 5 bulan tidak menampakkan dirinya, dalam bulan yang ke-6, bulan ke-6 apa? Bulan ke-6 kehamilannya Elizabeth. Ya kan? Karena ini kan nggak ada aslinya, judul ini kan nggak ada. Ya. Dalam bulan yang ke-6 kehamilannya Elizabeth menyuruh malaikat Gabriel datang ke Maria. Jadi ngelanjutin. Dan kata kuncinya apa? Semua penginapan penuh. Tidak mungkin Bethlehem itu penuh, karena Bethlehem itu kota kecil. Bethlehem itu, yang ada di Bethlehem itu cuma ada peternakan domba. Migdal Eder itu, peternakan domba untuk dibawa ke Yerusalem. Iya. Jadi kalau sampai penginapan di Bethlehem itu penuh, pasti ada acara besar di Yerusalem. Satu-satunya acara besar yang bisa bikin penuh, ya hanya ada 3 acara. 1 Sukkot, 2 Paskah, 3 Pentakosta. Dan tidak mungkin saat Paskah atau Pentakosta saat itu. Jadi pasti saat itu tadi, saat Sukkot. Karena gembala-gembala tidur di padang. Musim dingin nggak mungkin gembala ada di padang, Pak. Makanya itu pasti September, Oktober, puncak dari musim panas, mau masuk ke musim gugur kan. Itu gembala di padang. Kalau musim dingin nggak mungkin gembala itu di padang, nggak ada salju pun, Pak. Dinginnya minta ampun, Pak. Oke. Nggak mungkin tidur di jalan mereka. Dan tidak ya. Itu logika yang sangat simpel sekali. Setuju. Jadi Lalu bagaimana kita menyikapi peringatan hari Natal ini, Pak? Sebenarnya. Ya. Jadi bagaimana kita? Nggak apa-apa. Karena apa? Karena ini ya, sejak kapan Natal itu diperingati? Sejak tahun 335 atau 337 ya, sekitar tahun itu ya. Itulah Natal pertama kali diperingati. Itu faktanya ya. Natal 25 Desember pertama kali yang merayakan adalah Paus Julian yang pertama. Ya. Nah, mengapa bisa demikian? Dan itu bukan tradisi dari orang Yahudi, tetapi tradisi dari orang Roma. Mengapa? Karena sejak ada ini ya, Theodosian Code sama Justinian Corpus. Theodosian Code itu ya sama Justinian Corpus. Ya. Itu dimulai dari ini ya, Paus Julian melarang merayakan semua tradisi dan kalender Yahudi. Jadinya tidak mungkin
orang Roma akan merayakan hari raya Kristen di hari raya Sukkot. Nggak mungkin. Nah, kebetulan di Alkitab ada 24 Kislev di Hagai 2 ayat 18. Maka dan hari raya itu adalah hari raya Hanukkah, ya. Maka itu tidak perlu lagi, tidak perlu diperbantahkan lagi, karena 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi bertepatan dengan 24 Kislev itu. Bisa pas tanggalnya itu ya. Dan itu dijadikan hari raya Natalnya orang Kristen. Karena apa? Karena Hanukkah, karena tanggal 25 Desember ada festival matahari sampai tanggal 1 Januari, selama 1 minggu itu ada festival matahari di mana puncak gelapnya itu ada di 25 Desember, paling gelap ya, seluruh daerahnya mereka paling gelap, dan kemudian terang. Jadi mulai ini kan kita makin gelap nih sampai 25 Desember nanti balik terang. Ya. Nah, itu adalah kristenisasi hari raya pagan. Jadi boleh nggak kita merayakannya? Boleh. Kan kita tidak merayakan Dewa Matahari, kita merayakan Yesus. Contoh, ya kan? Ada yang merayakan Natal tanggal 1 Desember. Boleh kan? Ada yang merayakan Natal tanggal 10 Januari. Boleh kan? Boleh. Nah, jadi orang-orang Kristen berhasil mengambil alih semua dewa-dewa itu dan dikristenkan. Dewa-dewa itu kan dikristenkan kan oleh orang Kristen kan, hari raya-raya mereka kan, termasuk Easter, Paskah. Paskah itu bukan hari Minggu. Yesus itu tidak bangkit di hari Paskah, Yesus mati di hari Paskah. Jadi ada banyak sekali kekeliruan ke gereja, lalu dipaksakan. Para apologet ini memaksa membela doktrin gereja. Salah ya, itu para apologet ya, pokoknya doktrin gerejanya salah. Yang benar Alkitab tidak pernah menyebutkan Natal 25 Desember, tapi urutannya ini sangat jelas sekali. Dan kalau kita bicara logikanya, bahkan detik hari ini pun tidak akan ada gembala di Padang pada bulan Desember. Nggak akan ada. Mereka itu punya satu kandang yang besar sekali, kandangnya itu bersih sekali, di Migdal Eder itu. Mereka masuk kandang domba bulan Desember. Gembala nggak mungkin di Padang. Di Padang pengembalaan itu ya karena nggak musim dingin, musim panas. Gitu Pak. Jadi responnya nggak apa-apa kita rayakan, karena kita kan itu kontekstualisasi bagaimana memberitakan Injil kepada orang Roma saat itu. Sama yang bolak-balik ya. Makanya, saudara, saya tidak anti dengan salib ya. Tetapi kalau bisa gedung saya nggak ada salibnya, saya lebih baik nggak ada salibnya. Tapi kan kita sewa gedung yang ada salibnya. Apakah salib itu simbolnya orang Kristen? Bukan. Simbolnya para rasul itu bukan salib loh, tapi ikan. Iya. Ya kan? Nah itu jadi nggak apa-apa Pak. Salib itu kan simbol dari si Konstantin itu kan. Maunya Konstantin itu. Jadi nggak apa-apa Pak. Ini tidak apa-apa merayakan Natal. Ya, makasih.